Selamat datang ibu-ibu semua. Terima kasih sudah dapat berhadir di pertemuan kelompok melakukan kegiatan dengan modul pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di sini terdiri atas 4 sesi. Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik, memahami perilaku anak, memahami cara anak usia dini, membantu anak sukses di sekolah, serta kegiatan yang akan dilakukan selama pertemuan berupa diskusi, permainan. Nah, saya ingin bertanya ini kepada ibu-ibu KPM. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Alhamdulillah, semua jawaban dari ibu bagus-bagus. Terima kasih, Bu. Nah, kesimpulan di sini kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, karena orang yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Nah, di sini kita akan membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 kelompok. Saya minta nanti dari setiap kelompok menyampaikan pendapatnya tentang sikap dan perilaku orang tua. Nah, pendapat ibu-ibu semua bagus-bagus. Nah, kesimpulan dari semua pendapat ibu kita jadikan satu, menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua pada anak. Selain itu, dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah atau tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Nah, nanti ibu-ibu semuanya yang sudah saya sampaikan mohon dipraktekkan ibu di rumah. Bagaimana kita bermain yang diinstruksikan oleh saya? Nah, di sini peserta memegang kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, nanti saya akan ucapkan bagaimana permainan ini bisa serentak kita lakukan. Nah, saya mulai ya ibu-ibu. Yang pertama, kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki, lutut, pundak, kepala. Nah, di sini semua ibu-ibu bisa melakukannya. Alhamdulillah, bagus-bagus. Nah, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh sebagian KPM yang bisa, ataupun salah satu seorang KPM yang bisa menjawab. Apa yang terjadi saat permainan? Ya, di sini semua organ-organ yang ada di dalam tubuh bisa bereaksi dan berkembang secara sempurna, sehingga kita tidak terlalu fokus dan bisa mengambil semuanya yang sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana perasaan peserta-peserta yang ada di sini yang sudah lakukan permainan? Alhamdulillah, semua bisa melakukannya. Nah, peserta di sini bisa melakukan gerakan-gerakan sesuai yang saya arahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah memberi pendapat dan yang sudah mengikuti. Kesimpulannya, yang pertama, lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak akan cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Nah, cara kedua di sini, menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, di sini antara perkataan dan perbuatan bagaimana ibu-ibu? Nah, apa yang sering kita perbuat, nah inilah kita sampaikan kepada anak-anak. Yang terakhir ini ibu-ibu, menjaga tutur kata dan perilaku karena akan dicontoh oleh anak. Nah, di sini kita harus menjaga perilaku kita karena anak ini mudah merekam. Orang tua yang baik memiliki konsep diri positif. Nah, bagaimana konsep diri yang positif? Kita cenderung kepada hal-hal yang baik. Nah, anak di sini cenderung meniru orang tua. Bagaimana anak ini meniru orang tua? Karena setiap kegiatan orang tua itu akan dilihat dan didengar oleh anak. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan 3-4 orang untuk menjawab tiap pertanyaan. Nah, inilah yang saya pertanyakan
menyampaikan hal yang baik tentang diri mereka. Sampaikan saja hal-hal yang baik tentang anak. Ketika dia membantu, ucapkan terima kasih. Baik ibu-ibu, orang tua yang perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anak. Nah, di sini orang tua itu sebagai cerminan atau contoh bagi anak-anaknya. Nah, di sini saya sampaikan menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh beberapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi kita sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan belajar mengendalikan emosi. Nah, yang kedua, dengan bersikap, berperilaku dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, di sini bahwasanya kekerasan juga akan mempengaruhi perilaku anak. Nah, sebagai orang tua kita harus mengendalikan emosi, mengendalikan bagaimana jika ada perseteruan kepada seseorang. Nah, ini harus kita tutupi kepada anak agar anak bisa berperilaku baik dan mencontoh yang lebih baik lagi. Ibu masih semangat semua ibu-ibu? Nah, terima kasih ibu-ibu, semua masih semangat pastinya ya ibu. Nah, di sini kita melanjutkan bahwasanya melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Nah, di sini kadang-kadang ayah ini tidak peduli dengan anak-anaknya. Nah, bagaimana cara kita agar orang tua pun dapat bekerja sama untuk mendidik anaknya? Nah, saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwasannya orang tua tunggal lah bukan masalah gitu. Bukan masalah juga. Masih ada anggota keluarga yang dapat membantu mengasuh anak sehari-hari. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi dan lain-lain. Siapapun yang membantu orang tua tunggal dalam mengasuh anak perlu memiliki pengetahuan yang sama mengenai pengasuhan anak. Nah, yang lebih produktifnya di sini adalah ayah. Nah, di sini ada gambar ataupun postur tips menjadi orang tua hebat. Nah, di sini ada ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Nah, ketika ayah sedang bekerja ataupun selepas dari bekerja bisa juga mendidik atau mencontohkan kepada anak-anaknya yang baik dengan mengisi kegiatan yang kosong. Contohnya dengan mengajari anak belajar, mengajak anak bermain. Nah, di sini anak akan merasa senang dan akan berperilaku yang. Nah, ibu-ibu, di sini saya minta kepada ibu-ibu bahwasanya selepas atau selesai P2K2 ini, ibu berdiskusi kepada ayah untuk mengasuh anak dengan cara bekerja sama. Di sini peran orang tua antara ayah dan ibu sangat diperlukan untuk perkembangan anak-anak dari sikap, perilaku dan mencontoh yang baik untuk tahap perkembangan yang lebih baik lagi. Nah, ibu-ibu, di sini kita masuk sesi membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Nah, ini diskusi antara orang tua, ayah dan ibu. Nah, di sini saya sampaikan kepada ibu-ibu untuk berdiskusi tentang membuat keputusan bersama dengan pasangan terkait. Nah, ibu-ibu, setelah melakukan diskusi, nanti saya akan memberi pertanyaan. Baik ibu-ibu, di sini apa yang sudah ibu diskusikan bagus-bagus semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, dari diskusi ibu tadi, untuk menjadi orang tua yang baik adalah ayah dan ibu selalu berdiskusi dan memutuskan bersama hal yang harus dilakukan ataupun terkait dengan pengasuhan anak. Dengan cara ini, orang tua akan memikul beban yang sama dan merasa mendapat dukungan satu sama lain. Nah, orang tua yang baik tidak selalu harus memenuhi semua permintaan anak. Nah, di sini ada poin penting juga, tidak semua kemauan anak kita turuti. Ada yang di saat kita tidak menuruti dan ada juga apa yang menjadi kebutuhan anak kita penuhi. Nah, sebaiknya untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan mereka ini kita lakukan dengan
kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yaitu membujuk agar mau makan meskipun saat itu menangis meminta es tontong ataupun jajan-jajan yang lain. Baik ibu-ibu, kita masuk di sesi penghujung yaitu menghindari konflik di hadapan anak. Nah, bagaimana kita menghindari konflik di hadapan anak dapat dilihat pada poster yang ada di sini. Nah, di sini ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, perlu bahwasanya ibu-ibu ingat perselisihan pendapat ataupun tidak satu pendapat dengan ayah ini perlu kita hindari dari anak-anak. Bagaimana menghindari? Ketika anak sedang ada di ruang tamu, kita pergi ke belakang ataupun di tempat ruangan yang memang tidak diketahui ataupun tidak bisa didengar oleh anak tersebut, atau menahan konflik tersebut untuk mendiskusikan setelah anak tidur. Nah, ini sangat produktif sekali. Nah, ibu-ibu, menjadi orang tua yang baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran. Nah, pertengkaran yang seperti apa? Nah, sering sekali kan ibu-ibu bahwasanya kita sering berbeda pendapat dan saling salah menyalahkan. Sering tidak ibu-ibu? Nah, ya sering kan ibu-ibu? Ibu-ibu, bagaimana menghindari pertengkaran dan perbedaan pendapat di hadapan anak-anak? Yang pertama, diskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perbedaan di hadapan anak. Jika di hadapan pada potensi kemungkinan pertengkaran, maka kita harus menghindari untuk tidak di hadapan anak-anak. Cobalah untuk menenangkan diri dan tidak terpancing emosi. Nah, ini sering ini terpancing emosi ibu-ibu ini. Kalau tersinggung sedikit emosi, tersinggung sedikit emosi. Betul atau betul ibu-ibu? Nah, betul kan ibu-ibu? Nah, di sini kita harus menahan emosi dan menarik napas panjang. Contohnya seperti ini Bu, kita tarik napas panjang baru keluarkan. Itulah cara untuk hati tetap tenang. Nah, selain itu kita selalu berdoa dan minum segelas air putih, tetap tersenyum. Nah, di sini sampaikan kepada pasangan bahwa Anda akan menanggapi kemarahannya saat sudah lebih tenang dan tidak di hadapan anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar menahan amarah. Nah, cara untuk menahan ataupun dapat mengendalikan amarah dengan melakukan senam wajah. Nah, saya minta semua peserta untuk berdiri dan melakukan gerakan sesuai arahan pendamping. Nah, di sini ada senam wajah merupakan petunjuk senam yang dapat Ibu lakukan. Gerakan senyum tertawa dan tertawa pelan-pelan. Nah, di sini ada tersenyum tertawa, tersenyum tertawa. Nah, ketika sudah melakukan tersebut, kita harus menarik napas. Nah, menarik napas dalam yang dalam-dalam. Nah, di sini terus-menerus sampai ibu semua dapat menahan amarah. Baik ibu-ibu, nah ini penutupan dari saya. Saya minta kepada ketua kelompok 2-3 orang untuk menyampaikan hal-hal penting yang sudah didapat pada hari ini. Mari kita dengarkan dan kami persilakan kepada ibu-ibu. Baik, terima kasih ibu-ibu. Semua jawabannya bagus-bagus, semua hal-hal penting bagus-bagus yang telah disampaikan oleh ibu-ibu. Nah, di sini saya dapat menunjukkan pada poster yang ada di sebelah kanan saya. Nah, tips menjadi orang tua hebat itu menjadi contoh kepada anak-anaknya yang baik. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Nah, di sini perlu peran kedua orang tua antara ayah dan ibu mendidik atau mengasuh anak dengan baik. Nah, ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Nah, di sini sangat dibutuhkan peran ayah juga untuk mengasuh anak. Ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran. Nah, perlu juga kita
Ingat bahwasanya perbedaan pendapat dan pertengkaran ini dapat mempengaruhi perilaku anak, sehingga kita harus menghindari apa yang terjadi saat adanya konflik tersebut. Nah, saya minta kepada ibu-ibu untuk mencoba melakukan di rumah. Nah, ini nanti saya minta kepada ibu-ibu bahwasanya setelah pertemuan selanjutnya saya minta kepada ibu-ibu untuk bercerita tentang apa yang sudah dilakukan di rumah. Nah, saya berikan sedikit motivasi kepada ibu-ibu bahwasanya semua hal-hal baik yang ada akan mempengaruhi anak menjadi anak yang lebih baik. Dengan mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas ketersediaannya hadir dan tetap mengikuti pertemuan atau sesi-sesi yang akan dilakukan di waktu yang berbeda. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.